Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam satu nyali, Wani. Part 2 membahas kelanjutan mengenai potensi atau peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia lewat ronde 4. Oke. Jadi kemarin saya sudah menyampaikan bahwasanya potensi timnas Indonesia di ronde 4 ini sangat besar. Meskipun lawan yang kita hadapi tidak mudah. Lawan yang kita hadapi tim dari Timur Tengah, yang notabene-nya tim dari Timur Tengah tersebut merupakan tim unggulan. Ada Irak dan Arab Saudi, yang dimana dua negara tersebut diunggulkan di negara Timur Tengah. Kita memiliki track record yang cukup baik ketika menghadapi negara-negara Timur Tengah. Jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa saya bisa bilang potensi peluang timnas Indonesia di ronde 4 ini sangat besar. Ada dua alasan yang menurut saya cukup menjadi pertimbangan ketika timnas Indonesia menghadapi ronde 4 ini. Kita menghadapi negara dari Timur Tengah. Betul, Timur Tengah bukan negara yang bisa kita anggap sepele. Tapi negara Timur Tengah untuk saat ini tidak baik-baik saja. Berikut dua alasan yang mencakup peluang timnas Indonesia di ronde 4 ini. Alasan pertama, dari negara Timur Tengah, kita memiliki track record yang cukup baik. Track record kita ketika versus negara Timur Tengah sangat-sangat baik. Kita pernah menjamu Kuwait. Di kandang mereka, kita bisa mengalahkan mereka dengan pemain yang seadanya. Kita pernah vs Irak. Kita dibantai 5-1. Namun di dalam match itu kita belum dalam performa terbaik kita. Karena notabene-nya kita sudah lolos dari fase grup dan itu merupakan azam kita pada saat itu. Azam kita saat itu kita bisa lolos ke minimal semifinal. Kalau nggak semifinal bisa lolos dari fase grup dan itu kita bisa lolos. Artinya vs Irak kita tidak ada tekanan lagi. Kita bermain bebas di situ. Jadi tidak ada tekanan kalau kita harus bisa menang vs Irak, tidak. Dan menurut saya itu fine aja. Untuk mengasah skill kita ke depannya. Fine. Dan alasan kedua yang menurut saya cukup bisa menjadi pertimbangan yang relevan, kita bisa melaju di ronde 4 ini dengan optimis. Dari negara Timur Tengah sekarang ini tidak dalam baik-baik saja. Jadi dengan hal tersebut menjadi kesempatan emas buat kita timnas Indonesia yang berlaga nanti di ronde 4 akan menjadi hal yang cukup optimis buat kita berlaga nantinya. Karena kemungkinan jikalau dari negara-negara tersebut tidak dalam baik-baik saja, kita sebagai lawan mereka bisa memetik sebuah hal yang seharusnya kita bisa memanfaatkan agar nantinya ketika berlaga vs mereka kita bisa mempersembahkan hasil yang maksimal. Tidak menutup kemungkinan
bahwasanya negara-negara dari Timur Tengah akan kehilangan ritme permainan mereka karena mungkin dengan adanya konflik ini, sepak bola mereka bukan hanya sepak bola, ekonomi semuanya akan mencakup hal yang kurang optimis. Maka itu akan menjadi sebuah hal yang positif buat kita timnas Indonesia untuk berlaga nantinya vs Timur Tengah, agar kita bisa mengambil sebuah hal positif dan memanfaatkan strategi untuk bisa berlaga vs mereka dengan cukup baik. Kita doakan aja, semoga timnas Indonesia dengan adanya hal-hal ini bisa menjadi kesempatan mereka timnas Indonesia untuk bisa menuju di round 4 dengan optimal, dengan baik, sehingga bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Bismillah. Jadi di round 4 ini ada 2 negara yang langsung bisa lolos ke Piala Dunia. Karena di round 4 ini dibagi menjadi 2 grup, grup A dan grup B. Dan masing-masing juara setiap grup akan lolos langsung ke Piala Dunia. Dan dari peringkat 2 nantinya akan bertarung untuk memperebutkan tiket, ya, tiket playoff. Dan di playoff nanti mereka bertemu dengan tim yang lolos dari negara-negara yang notabene-nya ditunjuk untuk bisa memperebutkan tiket ke Piala Dunia seperti CONCACAF, CONMEBOL, dan lain sebagainya. Dan saya mengharapkan semoga timnas Indonesia jikalau betul-betul ingin lolos ke Piala Dunia, semoga di round 4 ini mereka bisa memanfaatkan hal-hal tersebut dan bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Karena jikalau kita lolos ke babak kelima serta ke playoff, nah itu akan lebih berbahaya buat kita. Kita ke round 5 mungkin bisa memetik kemenangan, tapi tidak di playoff. Di playoff lain cerita. Karena di playoff kita akan bertemu dengan negara-negara asing yang tidak kita kenal. Dari segi ritme permainan dan lain sebagainya. Kita mengingat ketika kita face Guinea, ya meskipun itu unggul 17 tapi tetap bisa mencuri sebuah kenangan yang cukup luar biasa. Ya, kita diunggulkan di grup ini. Tapi ketika kita lolos ke fase berikutnya dan bertemu negara-negara Afrika, kita nggak tahu kenapa kita seperti amburadul. Ya, kita kehilangan ritme permainan kita kehilangan jati diri kita. Ya pokoknya beda banget ketika kita vs negara-negara asing yang tidak kita kenal di ritme permainan mereka. Hancur kita. Segitu aja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar bawah. Dan tunggu video saya selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Oke, see you next time and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, wani.